Pak yang namanya Rasman itu yang berkaca diri dulu. Sehebat apa? Uya-kuya kamu laporkan, hakim kamu laporkan, siapa lagi besok yang kamu laporkan? Laporin diri dulu, ngaca situ ngaca. Ilmu seuprit merasa selangit lah kau. Si botak ini kudu diapain ini orang ya. Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana, pergi ke TV A, TV B, TV C. Ini pertanyaan besar bagi saya. Ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra-peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ, Kak. Ini menghadiri beberapa TV, wawancara TV. Salahkah itu? Tidak. Tapi kita melihat bahwa dugaan saya bahwa ini ada dugaan yang memboncengi dan depolitisasi untuk mengganggu keberadaan petinggi Polri, kok kayaknya saya hampir yakin. Nah, karena itu saya mulai mengamati, ada apa ini dengan seorang Peggy Setiawan? Kenapa? Karena kalau saya secara jujur melihat bahwa ya sangat tidak lugu menurut saya, sangat tidak polos menurut saya, seseorang itu dengan bahasanya, tapi kalau dilihat dari fisiknya, saya ini seorang profesi advokat, seorang orang tua, punya ponaan, punya anak, saya juga dosen dan pernah anggota DPRD. Harus diingat dan harus dimengerti serta difahami baik-baik Mr. Potato. Peggy Setiawan menghadiri acara di beberapa stasiun TV karena permintaan dan undangan dari TV nasional tersebut, bukan atas inisiatif pribadi. Maka seharusnya Anda mempertanyakan hal tersebut kepada TV tersebut, kepada yang mengundang, bukan mempertanyakan kepada yang diundang. Dan harus difahami pula, apa yang disampaikan di beberapa TV nasional oleh Peggy Setiawan adalah fakta yang dia alami. Ingat, fakta yang dia alami, bukan hal yang memang tidak dia alami. Kejujuran yang dia sampaikan, bukan kemunafikan yang dia sampaikan. Ingat itu baik-baik. Rasanya bukankah Anda pun menghadiri beberapa acara di beberapa stasiun TV dan Anda pun membahas terkait Peggy Setiawan, bukan? Lalu apa bedanya dengan Anda? Oh, tentu berbeda. Tentu berbeda. Bila Peggy Setiawan menjelaskan fakta yang dia alami dan yang dia rasakan secara apa adanya, secara jujur, namun Anda tidak seperti itu. Anda malah melakukan penyebaran kebencian dan rasa amarah di masyarakat. Begitu banyak suara dan konotasi yang tendensius, bahkan terkesan memojokkan, bahkan menuduh seseorang tanpa dasar yang jelas. Bahkan ada begitu banyak hal-hal penyimpangan yang memultitafsirkan hukum menurut keinginan Anda, dan begitu banyak lagi. Maka rasanya tujuan Peggy dengan tujuan stasiun TV dan tujuan Anda menghadiri acara tersebut di stasiun TV memiliki perbedaan yang signifikan. Rasanya hal tersebut perlu dipertanyakan, apakah tujuan Anda menyudutkan seseorang di acara atau di undangan TV nasional tersebut. Beda kelas, kawan. Maka ada perbedaan mencolok dan ada perbedaan level dan kelas rasanya. Bila Peggy Setiawan diundang oleh stasiun TV dan Peggy Setiawan menghadiri undangan tersebut untuk menjelaskan fakta yang dia alami, yang dia rasakan secara jujur dan faktual. Namun berbeda halnya dengan Mr. Potato menghadiri acara dari stasiun TV hanya untuk mengundang rasa kesal dan amarah dari masyarakat, hanya untuk memojokkan seseorang, hanya untuk menuduh seseorang tanpa dasar dan tanpa alasan yang jelas, hanya untuk menggiring opini dan memframing seolah-olah seperti apa yang dia tuduhkan. Beda level bukan? Beda kelas bukan? Lalu bila Mr. Potato menganggap seseorang yang memiliki tato dianggap kurang baik dan lain sebagainya, rasanya Mr. Potato kurang piknik dan mainnya kurang jauh. Ingat baik-baik Mr. Potato, tato itu tidak mencerminkan karakter, sikap, dan hati seseorang. Ya, bahkan ada begitu banyak manusia yang tidak bertato, namun adab dan attitude-nya, bahkan cara bicaranya lebih buruk dibandingkan kotoran. Namun ada begitu banyak manusia bertato lebih memiliki adab dan sopan santun serta etika yang lebih baik. Apakah Anda tidak berkaca? Anda tidak bertato, namun rasanya mulut Anda seperti sampah.
tidak mampu menghargai seseorang, tidak mampu respect dengan apa yang dilakukan seseorang. Bahkan seolah-olah hanya Anda saja yang benar, yang lain dianggap salah oleh perspektif Anda. Maka sebelum Anda berbicara lebih baik berkaca diri, daripada mulut Anda malah akan mempermalukan diri Anda sendiri. Berkacalah sayang. Maka ingatlah baik-baik Mr. Potato, jangan pernah merendahkan seseorang, karena kita tidak pernah tahu orang yang kita rendahkan besok atau lusa akan menjadi apa dan menjadi siapa. Kita tidak pernah tahu. Ingat itu baik-baik. Jangan pernah menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Mungkin saja diri kita malah lebih rendah dibanding orang lain. Ingat itu baik-baik Mr. Potato, sebelum Anda menyesal dengan apa yang Anda lakukan, sebelum menyesal dengan apa yang Anda sampaikan. Karena ingatlah, mulutmu harimaumu. Jangan sampai melalui mulutmu malah akan mempermalukan diri Anda sendiri. Ingat itu baik-baik. Saya menyimak undangan seorang Rasman ya ke televisi swasta bahwa ingin melaporkan yang namanya Hakim Eman Sulaiman. Ya, karena Eman Sulaiman tidak tahu hukum katanya, menurut yang namanya Rasman si botak itu ya. Aduh, Pak Botak kayaknya ilmunya ditingkatkan lagi deh ya. Sudah jelas-jelas di sini ya, Indonesia ini butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan individu ya, bukan kepentingan individu. Ingat kembali nih Pak Rasman ya. Karena apa? Begini Pak Rasman, yang namanya ucapan dari Bapak Hakim Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal, dia menyatakan begini, saya tidak ada kepentingan politik atau kepentingan dan lainnya. Ini kepentingan masyarakat seluruh rakyat Indonesia, karena kasus ini dikawal oleh seluruh rakyat Indonesia dan bahkan sampai ke mancanegara. Begitu Pak Rasman. Jadi adapun kritikan Anda tentang ini, Anda itu kan tahu hukum katanya, harusnya memegang yang namanya Pancasila. Ya kan, kita harus punya keyakinan masing-masing agama, itu satu. Dua, kita harus punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia di rakyat Indonesia ini memiliki peri kemanusiaan dan peri keadilan. Harus punya adab, harus punya rasa adil untuk manusia-manusia yang kita perjuangkan di rakyat Indonesia. Manusia itu lebih utama, ya, lebih utama, ya, perkembangan manusia yang ada di Indonesia itu lebih utama, Pak. Ya, kalau menurut saya. Nah, ketiga, persatuan Indonesia inilah, atas persatuan seluruh rakyat Indonesia ini yang namanya kasus Vina ini dikawal dari Sabang sampai Merauke, inilah seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Ya, keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan serta permusyawaratan dan perwakilan, ya kan? Bapak Hakim mewakili, ya, harus bijaksana, mementingkan musyawarah orang banyak, bukan kepentingan orang individu, agar bisa menemukan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau memang Bapak Rasman si botak itu tahu ya masalah-masalah hukum, kita bukan orang hukum, tapi ya kepentingan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Seorang pemimpin harus ya hikmat secara cermat, ya, memutuskan setiap keadilan, setiap ada perkara di pengadilan. Nah, seperti itu Pak. Ya, jangan sampai kita ini apa ya, ada perang antar saudara, ya, perang saudara di rakyat Indonesia, ya. Jadi kalau ilmu yang dimiliki Pak Rasman ini bukan untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan orang individu. Seperti itu menurut saya ya Pak Rasman ya. Kenapa Anda itu harus berkaca punya hati nurani? Enggak, ya. Pancasila kita ini sila 5 sila itu harus ditaati, yaitu menyatut kemanusiaan. Sebagai hakim juga tidak mudah dia memutuskan itu, karena bahwa penuh pertimbangan, karena dia bilang saya bukan kepentingan seseorang atau kepentingan individu atau kepentingan yang namanya politik, bukan, ya kan? Jelas-jelas Pak Hakim ya Eman Sulaiman menyatakan di situ ini kepentingan rakyat seluruh negeri ini. Jadi itulah yang menemukan kita di dalam pengadilan itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat serta kebijaksanaan dalam permusyawaratan, harus musyawarah dulu. Ya, ini
Kalau hanya musyawarah 2 mata atau 4 mata, ya Pak, 4 mata ya terutama itu buktinya Pak Eman Sulaiman nggak tertarik dengan itu. Jadi Bapak harus paham Pak Rasman dari situ ya. Agar Anda itu dihargain banyak orang ya jangan mementingkan individu ya. Maunya kalian tetap menyatakan sesuai pernyataan yang nama Hotman Paris kan, menetapkan sebagai kuli bangunan itu Peggy Setiawan ini sebagai tersangka agar Ibtu Rudiana bisa muncul di permukaan publik ya kan, seperti itu. Ini ada apa yang isi kepala botak itu, ada apa gitu loh ya. Sekarang saya sindir dulu setelah Hotman Paris ya kan. Ya betul, ya walaupun kita berseteru sesama membela kebenaran, tapi ada yang kontra, ada yang enggak loh Pak ya. Jadi seperti itulah kepentingan Bapak dalam kasus Vina ini apa? Ya kepentingan orang individu kah? Ya kan? Karena anak pejabat, cucu pejabat kah? Ya kan, seperti itu. Lah, kalau hakim itu udah betul caranya, walaupun sebelum itu ada persidangan boleh tanya sama Pak, walaupun saya tidak melihat, ya kan? Boleh bertanya. Sebelum diadakan terakhir sidang keputusan itu, Bapak hakim itu udah diiniin sama orang, udah ditanya sama orang, ya agar memutuskan itu supaya Peggy itu dijadikan tersangka. Tapi beliau tidak tergiurkan, karena inilah ya di dalam Pancasila kita sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi harus bijaksana, bukan mementingkan individu, yaitu melainkan kepentingan ya masyarakat. Harus bermasyarakat. Nggak bisa kita hidup selalu individu, menegakkan hukum semena-mena, segala macam diciptakan bukti baru, diciptakan tersangka baru. Tidak bisa Pak ya. Menurut saya Anda itu isi kepala botak itu apa gitu ya. Dikit-dikit lapor, siapa yang akan menanggapi Anda ya? Laporan Anda itu tong kosong tahu ya. Menurut saya harus dijiprat juga sekali-kali. Saya dari kemarin diem aja ya kan. Ada berapa pengacara yang sudah saya sentil kemarin ya kan, termasuk Anda ini saatnya saya juga bicara ya. Kepentingan yang namanya hakim itu ya, Eman Sulaiman, bukan mementingkan individu. Jadi keselamatan negara ini termasuknya ya baru bisa menemukan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi begitu Pak, kita ini menuntut keadilan. Segala sesuatu sebelum adanya keadilan ya itu harus musyawarah, mufakat dulu, dilihat dulu apa kata masyarakat seluruhnya, seluruh rakyat Indonesia ini, bukan individu Pak. Jadi belajarnya kurang jauh kayaknya Pak Rasman ini ya kan. Sepertinya Pak Rasman kurang apa ini ya, kurang jelas ijazahnya apa gimana ini ya, hologramnya nggak ada kan, kurang jelas bagaimana ini. Harus saya tanyakan apa yang ada di isi kepala botak Bapak itu sampai ia melaporkan yang namanya Hakim Eman Sulaiman. Hakim Eman Sulaiman itu didukung oleh rakyat, seluruh rakyat Indonesia yang mengawal kasus ini ya kan, ingin pembebasan yang namanya Peggy Setiawan. Jadi seperti itu kiranya Pak, harap-haraplah Pak yang namanya Rasman itu yang berkaca diri dulu. Sehebat apa Anda itu dari kemarin-kemarin nggak ada yang muncul, baru setelah kasus Peggy ini Anda itu muncul. Itu juga sedikit-dikit berseteru. Uya-kuya kamu laporkan, hakim kamu laporkan, siapa lagi besok yang kamu laporkan? Laporin diri dulu, ngaca situ, ngaca. Ya ngaca dulu. Ilmu seuprit merasa selangit lah kau. Si botak ini kudu diapain ini orang ya.